Ini bukan orang lain, itu masih warga kita, warga Ageng, Pasementonan, Pemecutan. Jadi beliau keluarga Kerandan, Kerandan itu adalah ngeronde, jadi pengapih nih, pengelola Puri, Yapura, jadi keluarga itu. Saya tahunya kan dari kakeknya dekat dengan Sekondel Lingsir. Kemudian ayahnya dengan saya sepermainan. Dan di Gajah sekarang dengan anak sepermainan. Jadi kan nyambung proses itu. Nah, kemudian kalau kita cerita kerajaan Badung, seperti yang saya katakan tadi, tanpa Badung Bali nggak ada artinya. Buktinya sekarang kan semua disuapi di Kabupaten Badung. Dari zaman kerajaan sudah begitu. Jadi kekuatan Bali itu ada di kerajaan Badung. Makanya Belanda itu untuk menguasai Bali, bagaimana menghancurkan Badung. Dibuatlah satu rekayasa kapal Sri Kumala itu. Nah, di rekayasa dan jadi puputan Badung. Wenten pesan atau syarat kan untuk Pak Di Gajah. Kalau sebelumnya kan ke Puri Ubud dia dapat syarat agar Ubud diperhatikan mungkin kemacetannya. Kalau untuk di sini wenten syarat untuk di sini kan tidak perlu kita ungkapkan begitu. Karena dari keturunan memang sudah menjaga Puri, menjaga Pura. Jadi nggak perlu saya menunjukkan apa-apa. Karena Pak Prabowo sendiri tanggal 13 Februari sebelum pemilu saya sempat ketemu dengan beliau. Bagaimana golkan saya akan merawat semua Nusantara. Begitu dia ngomongnya. Dan saya di Bali, saya memulai dari Pemecutan. Ada dari Pemecutan, saya Pak. Oh, rajanya lucu itu, saya lama dengan beliau. Saya memulai dengan beliau. Itu beliau. Oh, artinya karena ada janji ingin menyatukan Nusantara niki genten komitmen nika yang dipegang. Kalau kita sudah cerita Indonesia ya NKRI, itu kan tumbuhnya NKRI dari persatuan raja-raja ini. Maka didirikanlah waktu zamannya siapa waktu itu. Dia masih wali kota Pak Jokowi di Solo. Jokowi masih wali kota waktu itu. Nah di situ kita sudah mulai membangun Forum Keraton Nusantara. Kemudian dia naik menjadi gubernur. Kita adakan Festival Nusantara di situ. Waktu dia gubernur lah itu. Nah kemudian naik menjadi presiden, lebih kuat lagi kata-kata Nusantaranya. Maka sebetulnya apa yang dikatakan dengan Sabdo Palon Megenggong itu, ini kan sudah mulai menunjukkan itu semuanya itu. Kita nggak bisa sampaikan. Kalau untuk ini kan tadi memberi restu atau memberi dukungan maksudnya itu. Kalau nanti paslon lawannya datang juga ke sini seperti apa? Kalau di sini karena ini keluarga kita totalitas merestui mendukung juga. Apa sudah ada komunikasi juga dengan tokoh-tokoh Puri yang lain sebali untuk memenangkan Pak Di Gajah juga? Kalau kita lihat itu semuanya spontanitas. Beberapa tokoh-tokoh Puri juga berkumpul pada tanggal berapa kemarin itu di Puri Belah Batu. Nah kebetulan dia bagiannya untuk sosialisasi waktu itu di Puri Ubud. Dari Puri Ubud kita ke Belah Batu, kumpullah di sana. Dengan titik tolak kita mohon restu daripada Gajah Mada. Nah, di sana kan berkumpul juga ada batunya Gajah Mada, tapal Gajah Mada, ada juga tapal Arya Damar di situ kan sudah kompak di situ. Karena dua-duanya tokoh Nusantara di sini. Maka secara spiritual itu pemikirnya adalah Arya Damar, ada Adi Jawakman, pelaksananya adalah Gajah Mada. Ini kebanyakan orang nggak paham di situ. Karena sejak Singosari, Kertanegara itu sudah terlontar Nusantara sebetulnya. Bukan Gajah Madanya, Gajah Mada hanya menyampaikan Sumpah Palapanya, hanya mengepus. Tapi dari Kertanegara sudah terlahir. Maka ada hubungan dengan Sumatera dan sebagainya. Atau kalau dari paslon yang lagi satu, Koster Girit nggak ada rencana untuk mengunjungi kami Puri? belum tahu. Belum ada. Karena kita, kalau kita Puri ini kan harus bersikap netral, tidak memihak. Kalaupun mereka datang ke sini, kami persilakan. Dan Pak Giri sudah sempat juga, bagaimana sana ke Puri silakan. Pak Janegara juga bilang, bagaimana sana silakan, kan begitu. Siapapun datang ke Puri, kita sebagai pengingsir wajib merestui. Tapi restu dengan dukungan kan beda di sini. Kalau yang ini dukungan. Ini kan restu dan dukungan, karena keluarga kita. Siapapun, ini kan keluarga namanya. Dan kalau kita kembali ke sejarah tadi, Bali itu
Badung ini mutiaranya. Anda bisa lihat bagaimana si Giri Prasto bagi-bagi uang sekarang ke seluruh Bali. Kan luar biasa, itu kan sugih Badungnya. Anda memang kuat zaman dulu. Sampai-sampai untuk dengan Belanda itu ya, berkat kerajaan Badung terlahirlah perjanjian kebersamaan pengakuan Belanda dengan kerajaan Badung. Itu kalau tidak salah Juli 1834 itu. Kalau ingat perang Kusambonya, gagalnya perang frontal itu karena kerajaan Badung mengadakan negosiasi dengan pihak Belanda. Sudah bukan VOC lagi, sudah mulai Nederlandnya itu, sudah pemerintah Belanda. Kalau awal kan VOC, dagang di sini. Nah sekarang karena kekuasaan ingin menguasai Indonesia ini, mulai terjadi penjajahan. Ya udah Jagorago, kemudian Kusambo, Karangasem dan sebagainya, belum bisa dia menguasai. Hanya lihat Badung, mengalahkan Badung. Setelah puputan Badung, Kungkung, barulah Bali dikuasai.